Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Primaidita dari kelas D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Islam dan Budaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Normativitas dan Historisitas Islam. Yang pertama yaitu pengertian normativitas. Sebelum masuk kepada pengertian normativitas, sesuai dengan judul tadi yaitu konsep normativitas dan historisitas dalam Islam. Islam adalah sebuah agama yang mempunyai dimensi kompleks yang dapat dilihat dan ditelaah dari berbagai sudut pandang, fenomena, dan disiplin ilmu. Dengan demikian, di dalam mempelajari dan menelaah, diharapkan untuk tidak menimbulkan pemahaman yang keliru dan kurang pas, agar tidak terjadi hal yang demikian, untuk saling bersinergi, saling memperkaya wawasan, dan tidak merasa ada ancaman dari satu terhadap yang lain konsepnya. Adapun konsep fasamuh atau toleransi mutlak dikedepankan. Manusia sebagai makhluk Allah pasti membutuhkan agama, yaitu agama Islam, untuk menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak mudah bagi seorang mendefinisikan dengan tepat mengenai agama. Hal ini terungkap dalam pernyataan Mukti Ali bahwa tidak ada kata yang paling sulit diberikan pengertian dan definisi selain dari kata agama. Kajian keislaman sendiri adalah salah satu studi yang dapat memperhatikan yang dimana seriusnya di kalangan ilmuwan. Dengan demikian, Islam dapat dipandang sebagai sebuah kajian keilmuan yang tak terletakkan. Dari perspektif filsafat ilmu, setiap ilmu baik itu ilmu alam, sosial, agama, ataupun ilmu-ilmu keislaman, harus diformulasikan dan dibangun di atas teori-teori yang berdasarkan pada kerangka metodologi yang jelas. Ketika Islam dilihat dari sisi normatif, Islam merupakan agama yang di dalamnya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan urusan akidah dan muamalah. Sedangkan ketika Islam dilihat dari sisi historis atau sebagaimana yang tampak alam masyarakat, Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu atau ilmu keislaman. Dari studi agama, fenomena keberagaman manusia dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan. Namun pada umumnya, pendekatan tersebut adalah dari sisi historis, yaitu merupakan sisi atau wahyu yang dapat ditelaah dan dibangun lewat pendekatan doktrin atau teologis. Sedangkan historisitas merupakan keberagaman manusia yang ditelaah lewat berbagai sudut pendekatan keilmuan sosial, keberagaman yang bersifat multi dan interdisipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan kultural. Dari kedua pendekatan ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam mengkaji studi Islam. Lalu masuk kepada pengertian normativitas. Secara normativitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, atau ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sehingga dengan begitu baik dalam aturan yang baik dan aturan yang buruk ini terdapat dalam normativitas, yang dimana di sini manusia atau masyarakat diberitahu bagaimana caranya untuk mengedepankan mana yang baik dan buruk, dan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan secara terminologi, normativitas itu dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak pada suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan itu dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Normativitas di satu sisi merupakan pendekatan yang berpijak pada teks,
yang tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama, sehingga dalam batasan-batasan tertentu, normativitas cenderung bercorak liberalis, tekstualis, dan spiritualis. Secara normatif, Islam itu absolut, sakral, dan universal, yang kebanyakan transhistorisnya itu melewati batas ruang dan zaman, sehingga dalam wilayah ini, ia tunggal. Ketunggalan Islam terwakili oleh Al-Quran, walaupun Islam telah ekspansif dalam area multibahasa dan menyejarah dalam multi-era, tetapi sumber norma itu tidak pernah mengalami distorsi Al-Quran, merupakan sumber norma yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan vertikal dengan Tuhannya maupun hubungan horizontal sesama manusia. Ia memuat nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang diberlakukan kepada semua manusia pada tingkat yang sama. Dalam hazanah pemikiran Islam, Al-Quran telah melahirkan sederet teks turunan dengan berbagai versi, sifat, dan pendekatannya. Selanjutnya yaitu ada pengertian historisitas. Pengertian historisitas. Secara etimologi, historisitas dalam Kamus Bahasa Inggris artinya ialah sejarah atau peristiwa. Kata sejarah dari bahasa Arab syajarotun yang berarti pohon. Pengambilan istilah ini berkaitan dengan kenyataan bahwa sejarah setidaknya dalam pandangan orang-orang pertama yang menggunakan kata ini menyangkut tentang antara lain Yajarot al-Nasah, itu yang artinya pohon genealogis yang dalam masa sekarang bisa disebut dengan sejarah keluarga atau family history. Sejarah sebagai ilmu manusia adalah studi mengenai rangkaian ungkapan-ungkapan atau kejadian-kejadian yang khususnya tak dapat ditarik kembali, di mana ungkapan-ungkapan tersebut lebih kepada akhir dari secara kumulatif yang dipengaruhi oleh yang lebih dahulu. Namun, selanjutnya sejarah dipahami mempunyai banyak makna yang sama dengan tarik atau Arab. Istoru, yang berasal dari bahasa Yunani, history atau Geschichte, yang berasal dari bahasa Jerman, yang secara sederhana berarti kejadian-kejadian yang menyangkut manusia pada masa Islam. Sedangkan secara terminologi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Definisi tersebut terlihat menekankan kepada materi peristiwanya, tanpa mengarirkan dengan aspek lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup Islam normatif dan historis. Ruang lingkup Islam historis dan normatif dibagi menjadi dua, yaitu tafsir dan hadis. Ada di tafsir merupakan tafsir adalah ilmu yang fungsinya untuk mengetahui kandungan kitabullah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Al-Quran menjadi objek pembahasan tafsir merupakan sumber agama Islam. Kitab suci ini menduduki posisi sentral, bukan hanya dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi merupakan imperator pemandu gerakan-gerakan umat Islam sepanjang 15 abad sejarah pergerakan umat Islam tersebut. Amin Abdullah dalam bukunya yang berjudul Studi Agama yang mengatakan bahwa sejarah penulisan tafsir abad pertengahan agak tidak terlalu meleset jika dikatakan bahwa dominasi penulisan Al-Quran secara beruntun, yaitu secara yang tidak tampak lebih menonjol. Tafsir karya Syihab al-Ad-Din al-Kafaji memusatkan perhatian kepada analisis gramatikan dan analisis sintaksis atau ayat Al-Quran. Juga karya Al-Baidawi hingga yang sekarang ini dipergunakan di pesantren-pesantren dan memusatkan penafsiran Al-Quran
yang bercorak leksiografis seperti itu. Tanpa harus mengecilkan jasa besar tafsir yang bercorak leksiografi, corak penafsiran ini membawa kita kepada pemahaman Al-Quran yang kurang utuh karena belum mencerminkan suatu kesatuan, pemahaman yang utuh dan terpadu dari Al-Quran yang fundamental. Karya tafsir menonjolkan aspek ijaz, umpamanya akan membuat kita terpesona akan keindahan bahasa Al-Quran, tapi belum dapat menguak nilai-nilai spiritual dan sosial dan moral Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari manusia. Selanjutnya yaitu ada pendekatan normatif. Sebelum masuk ke pendekatan normatif, ruang lingkup tadi berkaitan dengan tafsir yaitu adapun hadis. Hadis adalah menurut jumhur ulama segala sesuatu yang dimiliki dari Rasulullah SAW, sahabat atau tabi'in, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, baik semuanya itu dilakukan sewaktu-waktu saja maupun lebih sering dan banyak diikuti oleh para sahabat. Seiring dengan waktu, ilmu hadis tumbuh menjadi salah satu disiplin ilmu keislaman. Penelitian tersebut nampaknya masih terbuka luas, terutama kaitannya dengan permasalahan dewasa ini. Penelitian tersebut, kualitas hadis yang dipakai dalam berbagai kitab, misalnya belum banyak dilakukan. Demikian pada penelitian hadis kitab yang ada hubungannya dengan berbagai masalah aktual tampak masih terbuka luas. Berbagai pendekatan dalam memahami hadis juga belum banyak digunakan. Misalnya, pendekatan sosiologis, pedagogis, antropologis, ekonomi, politik, filosofis, nampaknya belum banyak digunakan oleh para peneliti hadis sebelumnya. Akibatnya, dari keadaan demikian, banyak tampak bahwa pemahaman masyarakat terhadap hadis pada umumnya masih bersifat parsial. Selanjutnya yaitu ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu berangkat dari keyakinan bahwa Islam itu adalah agama wahyu yang kebenarannya bersifat mutlak dan universal. Karenanya tidak mungkin mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan teks wahyu. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukanlah berdasarkan pendekatan bahwa melainkan berdasarkan keyakinan teologis yang dimana kebenaran adalah sejauh mana fakta sesuai dengan wahyu. Dengan demikian, realitas harus tunduk dan menjadi subordinasi di bawah otoritas teks-teks agama pengajian. Dalam pendekatan ini lebih kepada motivasi atau kepentingan daripada masing-masing agama tersebut. Selain itu, prinsip dasar dari pendekatan keagamaan ini sebagaimana memahami teks-teks tertulis di dalam kitab suci yang masing-masing agama tersebut tulis. Dari pendekatan normatif tersebut secara umum, ada dua teori yang dapat digunakan bersama pendekatan normatif teologis. Teori yang pertama yaitu hal-hal yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran serta dapat dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Teori yang kedua yaitu hal-hal yang sulit dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Untuk hal-hal yang dapat dibuktikan secara empirik biasanya disebut sebagai masalah yang dapat berhubungan dengan ra'yi atau penalaran, sedangkan masalah-masalah yang tidak berhubungan dengan empirik itu biasanya dikatakan sebagai pembuktian dengan mendahulukan kepercayaan. Hanya saja cukup sulit untuk menentukan hal-hal yang apa saja yang termasuk klasifikasi empirik dan mana yang tidak termasuk empirik. Secara historis. Pendekatan secara historis, yaitu pendekatan yang dimana cara pandang dalam memahami sesuatu dengan melihat, memahami, dan menghubungkan suatu peristiwa atau kejadian dan
berdasarkan fakta dan data agar bermanfaat pada masa yang akan datang. Pendekatan ini tidak dapat lepas dari historis dan berkembang di masyarakat karena Islam tunin dalam rangka memberikan petunjuk kepada manusia dan hampir keilmuan dalam Islam terkait dengan itu ada hubungan antar normatif dan historis. Kedua pendekatan ini bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda, namun keduanya tidak berdiri sendiri-sendiri dan berhadapan, tetapi keduanya menyatu teranyam, terjalin, dan terajut sedemikian rupa, sehingga keduanya menyatu dalam satu kesatuan yang kokoh dan kompak. Makna terdalam dan moralitas keagamaan tetap ada dan tetap dikedepankan dan digarisbawahi dalam memahami liku-liku fenomena keberagaman manusia. Maka ia secara otomatis tidak bisa terhindar dari belenggu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ruang lingkup studi normatif dalam Islam umumnya dikerjakan kaum muslim sendiri untuk menemukan keberagaman religius meliputi studi-studi tafsir, hadis fikih, teologi, dan tasawuf. Sedangkan ruang lingkup studi historis mengarah kepada aspek-aspek kebudayaan dan masyarakat muslim dalam pengertian yang lebih luas, yaitu meliputi antropologi agama, sosiologi agama, dan psikologi agama. Pendekatan normatif berangkat dari keyakinan bahwa agama itu adalah agama wahyu yang kebenarannya bersifat mutlak dan universal. Kesimpulan yang dapat diambil bukanlah berdasarkan pendekatan fakta, melainkan berdasarkan keyakinan teologis bahwa kebenaran itu adalah sejauh mana fakta sesuai dengan wahyunya. Contohnya pendekatan dalam realita kehidupan sekarang ini seperti peringatan Maulidan, yang dimana pendekatan historis merupakan cara pandang dalam memahami suatu dengan melihat, memahami, dan menghubungkan suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan data dan fakta yang bermanfaat pada masa yang akan datang. Di satu sisi juga kesimpulan dari hal ini yaitu bahwasannya ruang lingkup studi normatif ini itu lebih mencondong kepada hal-hal yang lebih religius dan studi historis ini lebih kepada hal-hal yang dapat dibuktikan langsung dengan cara melihat, memahami atau menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian lainnya berdasarkan fakta dan data yang akurat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.